Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyyis salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'du. Pengurus Masjid Darul Aman dan seluruh jamaah yang hadir yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang orang-orang yang mendapatkan doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca biografi para sahabat, mungkin di kitab Al-Isti'ab, Usudul Ghabah dan beberapa kitab lainnya, kita akan mendapati sejarah yang menceritakan sahabat-sahabat Nabi itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sering kita dengar, Abdullah ibnu Abbas, sepupu beliau, Allahumma faqqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Dan ini juga yang akhirnya dalam riwayat bahwa ahli tafsir tertua itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Beliau banyak pemahaman tentang ilmu agama. Kemudian ada Maula Nabi Anas bin Malik. Dia juga ketika kecil dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim berjumpa dengan Rasulullah. Lalu kata ibunya, "Ya Rasulullah, tolong doakan anak saya." Didoakan Nabi, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa bariklah. Ya Allah, anugerahkan kepada dia rezeki, harta yang banyak, anak yang banyak, berkahi hidupnya ya Allah. Dan ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lain-lain, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi kalau kisah itu hanya sampai kepada sahabat saja, maka dalam waktu yang singkat ini agak sedikit cepat saya akan sampaikan orang-orang yang mendapatkan doa Nabi sampai ke kita. Siapa saja mereka? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, yaitu orang-orang yang membiasakan dirinya bangun di subuh hari. Beruntunglah mereka yang dari kecil sampai hari ini sudah terbiasa bangun di subuh hari. Ada doa khusus Nabi yang setiap hari kita dapatkan. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu bukurnya. Bukur itu mulai dari terbit fajar shadiq, masuk sholat subuh sampai terbit matahari. Itulah waktu paling berkah dalam satu hari satu malam. Dianjurkan kita kalau bertemu dengan waktu itu, muliakan dengan menjaga salat, dengan berzikir, dengan baca Al-Quran, dengan sholawat, dengan bertafakur, memuhasabahi diri, dan lain-lain. Begitu yang disebutkan dalam kitab Muraqil Abudiyah. Maka bahkan dalam fikih juga dikatakan waktu nikah yang paling baik disitulah Pak, mulai dari terbit jam 5 ke jam 6 lah ya. Tapi kalau nikah di situ Pak Kua mungkin belum bangkit lagi itu Pak. Jarang dibuat orang. Saya pun belum ada dengar. Karena kata ulama fikih, waktunya waktu bukur, harinya hari Jumat, kemudian bulannya bulan Syawal, tempatnya masjid. Itulah waktu nikah paling baik. Saya ulangi, tempatnya masjid, bulannya Syawal, harinya Jumat, waktunya bukur.
Ini mana tahu bapak-bapak, ibu-ibu nak menikahkan anaknya atau bapak-bapak nak menikah lagi. Mana tahu kita kan. Dulu ndak dapat waktu itu dah Ustaz. Boleh gaslah kan. Tapi jangan salah nambah. Hamba hanya menyampaikan saja. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu orang yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba shalla qabla al-asri arba'an, kata Nabi. Salat dia sebelum asar 4 rakaat. Jadi dianjurkan menjaga 4 rakaat ini. Dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab Murakil Ubudiyah, hiya sunnatun muakkadah. Qobliyah asar 4 rakaat itu sunnah muakkad. Kenapa? Karena ada doa Nabi di sana. Berupayalah terus mengejar doa Nabi tersebut dengan menjaga 4 rakaat sebelum asar qobliyahnya. Kalau dulu-dulu kita masih melakukan 2 rakaat, maka sekarang biasakan dengan 4 rakaat. Apalagi tidak terlalu sibuk kita dengan pekerjaan, lakukan, jaga dia secara kontinu. Dulu agama itu di desa, Pak. Saya memperhatikan dulu agama di desa. Kota itu terkenal dengan hiruk pikuk dunia, narkoba, alkohol, perbuatan dosa dan segala macam. Itu dulu. Kalau sekarang dah terbalik, agama itu dah balik ke kota. Kenapa? Karena orang-orang desa yang sekolah tinggi berpendidikan itu pindah ke kota. Maka akhirnya memang merubah kondisi sebuah negara, sebuah daerah, sebuah kota itu lewat pendidikan. 10 sarjana di desa itu 8-nya merantau. Di perantauan itu dia jadi orang, dia dapat kehidupannya. Jadi yang datang ke sini banyak orang-orang yang dulu tinggal di desa, air desa itu tinggal. Maka agama itu sudah balik ke kota. Orang desa banyak yang tak paham, tak mau mengerjakan qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib. Cobalah perhatikan, di mana dikerjakan rawatib itu. Sekarang perhatikan, sudah pindah ke kota. Orang-orang kota aktif luar biasa. Yang ketiga yaitu seseorang yang membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang qama minal laili, bangun dia tengah malam, fasalla, lalu dia sholat, wa aiqadha imra'atah, dan dia membangunkan keluarganya, istrinya, fasallat, lalu mereka melaksanakan sholat. Ini hadis selain tentang keutamaan orang yang mendapatkan doa Nabi, ini hadis juga mengajarkan kita kalau buat baik ajak keluarga. Taat itu jangan surang-surang. Buat baik itu jangan sendiri. Karena ada ayat yang mengatakan orang nanti di akhirat bahagia dengan keluarganya, dikembalikan oleh Allah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang-orang yang kitabnya didatangkan dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia dihisap dengan hisapan yang ringan, yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia dikembalikan kepada keluarganya yang beriman yang sudah masuk ke dalam surga, masruro, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Maka kita ajak keluarga kita taat. Karena di dunia ini yang bisa mengajak. Kalau sudah di akhirat nanti, orang sibuk dengan dirinya sendiri, orang sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Anak lari dari orang tua lari dari anak. Bahkan kita tak peduli dengan mereka lagi, sibuk menyelamatkan diri sendiri. Di sini ajak istri, ajak suami, ajak anak, ajak keluarga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapakah orang yang mendapatkan doa Nabi? Yaitu pemimpin yang adil.
Kata Nabi, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fasyaqqa alaihim. Ya Allah, siapapun yang mengurus urusan umatku lalu dipersulitnya umatku tersebut, paskuk alaih, persulit hidup mereka ya Allah. Jadi ada doa Nabi seperti ini, bukan tak ada kan? Mengapa? Karena memang saking pentingnya seorang pemimpin yang adil. Wa man waliya min amri ummati syai'a, ya Allah, siapapun yang mengurus urusan umatku, farafaqa bihim, dia lembut, dia pengasih, dia perhatian, farfuq bih, maka kasihi dia, maka beri dia keistimewaan dengan masuk ke dalam sorga, kemudian mendapatkan naunganmu yang saat itu tidak ada naungan melainkan naungan milikmu. Ke depan kita akan memilih pemimpin negara 2024 yang suka dengan Anies Baswedan, silahkan pilih. Masih di sini Pak? Sini masih enggak? Saya tak tahu, saya tidak mengikuti betul. Yang suka dengan Anies silahkan pilih. Yang tak suka dengan Puan tak usah pilih. Yang tak suka dengan Ganjar jangan ditusuk. Yang suka pilih. Tak perlu berkelahi, tak perlu bertengkar, karena kita bersaudara. Jangan rusak gara-gara itu. Sudahlah 2019 menjadi pengalaman yang besar untuk kita. Yang terakhir, orang-orang yang mendapatkan doa Nabi itu adalah orang yang datang ke kota Madinah. Buka surah An-Nisa ayat 64. Apa kata Allah? Walau annahum izzalamu anfusahum, dan jikalau mereka sudah menzolimi diri mereka dengan meninggalkan hak kepada Allah, dengan melakukan dosa, jauka kata Allah, kemudian mereka datang kepadamu Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Di Madinah Al-Munawwarah. Pergi dia ke kota Madinah, masuk dia ke Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi itu ada satu tempat istimewa namanya Raudhatus Syarif. Kemudian dia sholat di sana, sholat taubat 2 rakaat. Habis itu berdoa meminta ampun agar dosanya diampuni oleh Allah. Menyesali masa lalunya, berjanji tidak mengulangi. Dia betul-betul datang dari lubuk hati paling dalam menyesali kesalahannya. Lalu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Lihat ayat berikutnya. Fastaghfarullah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Wastaghfara lahumur rasul. Nah, ini yang saya maksud nih. Bahkan Rasulullah meminta kepada Allah agar dosa mereka diampuni. Nabi yang minta, tapi kita datang ke sana Pak. Nabi yang minta kepada Allah agar dosa kita diampuni. Ini ayatnya nih. Jadi kalau Nabi yang minta, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Lawajadullaha tawwabar rahim. Lihat ayat terakhir. Pasti kalian mendapati bahwa Allah yang Maha Rahim itu menerima taubat, menerima ampun. Allah memberi ampunan. Maka kita jangan buruk sangka kepada orang-orang yang tiap tahun pergi umroh nih. 2 bulan sekali, 5 bulan sekali, setahun 3 kali. Bukan dia pamer harta, bukan dia sok-sokan. Dia ingin mengamalkan ayat Al-Quran An-Nisa 64 ini. Ini saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.